Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen Januri, mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam di Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban dari persoalan studi kasus mata kuliah teori ekonomi makro Islam dengan fokus di wilayah Kabupaten Bandung. Mari kita langsung saja ke persoalan yang pertama terkait konsep kemiskinan dan pengangguran dalam perspektif Islam dan analisis di Kabupaten Bandung. Islam melihat kemiskinan sebagai masalah struktural dan spiritual, di mana disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 dan surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala menyerukan pentingnya keadilan distribusi dan perhatian terhadap kaum miskin. Pengangguran adalah bentuk pemborosan sumber daya insani. Islam mendorong kerja sebagai bentuk ibadah dan pencapaian falah atau kebahagiaan yang hakiki. Analisisnya di Kabupaten Bandung bahwa tingkat kemiskinan itu sekitar 6,80% pada 2023 menurut BPS atau sekitar 250.000 orang. Lalu tingkat penganggurannya 8,12% per Februari tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Jawa Barat. Lalu langkah pemerintah apa yang dilakukan dari pusat? Program yang digulirkan adalah Kartu Prakerja, BLT, dan peningkatan UMKM. Program di daerah adanya program Bandung Bedas, pelatihan wirausaha dan kemitraan dengan PPRS Syariah. Pendekatan secara islami yaitu tentunya melalui pemanfaatan zakat, wakaf produktif, dan ekonomi yang berbasis komunitas. Persoalan yang kedua terkait dengan antara Indonesia dan sumbangsihnya dalam ekonomi makro Islam. Dan antara Indonesia adalah badan pengelola investasi yang dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto. Secara konsep, lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dan mengelola dana dari dalam dan luar negeri, menyalurkan investasi langsung ke sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi, infrastruktur, dan teknologi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sumbangsihnya terhadap ekonomi makro Islam yang pertama adalah mewujudkan prinsip tawazun, yaitu keseimbangan antara sektor real dan moneter, yaitu dengan mendukung sektor-sektor produktif. Yang kedua, menghindari spekulasi atau boror karena investasinya berbasis real, bukan pada sektor derivatif atau riba. Lalu yang ketiga, mendukung ukhuwah iqtisadiyah, yaitu solidaritas ekonomi dengan mengikutsertakan tentunya UMKM dan koperasi dalam proyek investasi. Lalu yang keempat, meningkatkan peran zakat investasi terpadu dengan potensi menggandeng Basnas dan lembaga keuangan syariah. Lalu apa dampaknya di tingkat nasional? Dan antara memperluas basis pendekatan negara melalui investasi halal dan membangun ekosistem bisnis Islami yang kokoh, mendukung stabilitas makroekonomi dari sisi pertumbuhan dan pemerataan. Persoalan yang ketiga terkait indikator makroekonomi Islam dan prospeknya, bahwa indikatornya adalah dalam makroekonomi Islam yang pertama, distribusi kekayaan yang adil,
Jadi diukur dari peran zakat, infak, dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan. Lalu yang kedua, pertumbuhan sektor real ditekankan pada kegiatan yang produktif seperti pertanian, industri halal, dan jasa syariah. Lalu yang ketiga, pencapaian kesejahteraan sosial diukur dari tingkat kemiskinan dan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, peningkatan investasi halal. Ini seperti dana wakaf, sukuk, dan reksadana syariah. Lalu yang kelima, stabilitas keuangan syariah. Dilihat dari perkembangan perbankan syariah, dari BMT, dan dari lembaga keuangan mikro syariah. Prospek ekonomi makro Islam Indonesia dibanding negara lain, tentunya Indonesia memiliki potensi besar karena mayoritas penduduknya Muslim. Terus sistem keuangan syariah yang terus bertumbuh, serta komitmen negara terhadap ekonomi syariah yang tentunya masih terus diperjuangkan. Tantangannya masih minimnya literasi ekonomi Islam, keterbatasan regulasi sektoral, dan integrasi zakat wakaf dalam fiskal negara. Dibanding dengan negara lain, ini Indonesia memiliki peluang menjadi hub ekonomi yang secara syariah global, menyaingi negara Malaysia, negara Arab Saudi dalam sektor halal food, fashion, dan keuangan syariah. Persoalan yang keempat terkait konflik Timur Tengah dan dampaknya bagi makroekonomi Islam. Konflik Israel-Iran dan adanya ketegangan regional tentunya menyebabkan ketidakstabilan geopolitik, khususnya di kawasan penghasil minyak utama dunia. Akibatnya, harga minyak dunia melonjak, berdampak pada inflasi global termasuk di Indonesia. Investor cenderung menarik dari aset yang beresiko, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Gangguan perdagangan internasional, terutama bagi negara-negara Muslim pengimpor energi seperti di Indonesia. Dampaknya terhadap makroekonomi Islam, ekonomi Islam bersifat inklusif dan anti-eksploitasi. Ketegangan politik bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin dan maslahah. Gangguan kestabilan pasar, yaitu pasar halal global, karena sektor logistik terganggu dan harga bahan pokok pun naik. Indonesia harus memperkuat kemandirian energi dan pangan halal, memperluas kerjasama dengan negara-negara Muslim di Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Dari presentasi ini, saya semoga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi makroekonomi Islam di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bandung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.